everyone, it's me Regina and welcome to my YouTube channel. Yang akan dibahas hari ini yaitu Tokopedia. Pernah nggak sih ketika kamu ingin melakukan sesuatu, entah itu buat bisnis baru, daftar beasiswa, atau ikut audisi apapun itu, lalu kamu ngajakin bestie-bestie kamu biar ada temen struggle-nya gitu, tapi mereka malah bilang, ada-ada aja lo, jangan ngayal deh. Lo kan gak punya pengalaman di sana. Nanti kalau gagal cuma buang-buang waktu dan uang. Familiar dengan kejadian ini? Aku pernah ngalamin ini dan aku yakin beberapa teman di luar sana juga pernah mengalaminya. Gak sedikit dari kita pun menyerah setelah mendengar kata-kata itu. Tapi teman-teman tahu gak sih, andaikan kita bisa lebih percaya diri dan terus mengusahakannya, keinginan kamu itu gak mustahil loh untuk dicapai. Gak percaya? Ada loh contoh kisah nyatanya. Pendiri Tokopedia dulu pernah ngalami hal serupa. Waktu awal merintis dulu, dia dibilang Tokopedia itu hampir gagal bahkan sebelum Tokopedia itu berdiri. Nah, buat teman-teman yang penasaran, jangan di skip ya videonya. Stay tune! Pak William Tanuwijaya. Sosok pendiri Tokopedia ini lahir pada 11 November tahun 1981 di Pematang Siantar, sebuah kota kecil di Sumatera Utara. Sebagai gambaran, dulu di kotanya tidak ada shopping mall. Bahkan untuk ke toko buku saja keluarganya harus menempuh perjalanan selama 3 jam. Keluarganya memiliki kondisi ekonomi yang pas-pasan. Seperti para orang tua pada umumnya, mereka nggak mau anaknya merasakan nasib yang sama. Mereka sadar pendidikan itu penting untuk kesejahteraan anaknya di masa depan nanti. Oleh karena itu, uang yang disisihkan orang tua dan bantuan dari pamannya, William pun dibelikan tiket satu arah ke Jakarta agar dia bisa kuliah di sana. Perjalanannya saat itu memakan waktu selama 4 hari. Wow, lama banget ya, dan itu di laut loh. Tahun 1991 di Jakarta, William kuliah dengan jurusan Teknik Informasi di Universitas Bina Nusantara. Musibah datang di tahun keduanya dia kuliah. Ayahnya jatuh sakit dan tidak bisa bekerja lagi. William gak mau merepotkan orang tuanya karena menurut dia udah bisa kuliah aja itu udah bersyukur banget. Akhirnya dia mencari pekerjaan sampingan, dan saat itu warnet sedang menjamur banget. Dia pun akhirnya mendaftar dan diterima sebagai operator di warnet. Setiap hari William bekerja dari pukul 9 malam sampai jam 9 pagi. Panjang banget ya waktu kerjanya. Karena kerjanya ini tak jarang William jadi telat akan masuk kuliah. Dan bahkan sampai terpaksa untuk bolos kelas. Tapi sisi positifnya, selain bisa mendapatkan penghasilan, akses internet saat itu masih sulit banget. Internet adalah barang yang mewah saat itu. Dengan bekerja di warnet, dia bisa mengakses internet sepuas yang dia mau secara gratis. Ini memudahkan William dalam melaksanakan tugas kuliahnya. Dan lambat laun hal ini menumbuhkan kecintaannya terhadap internet dan dunia digital. Baginya internet bisa memberikan beragam informasi hanya dari genggaman tangan. Dan William pun percaya suatu saat nanti internet akan mengubah dunia. Setelah beberapa tahun berjuang membagi waktu antara kuliah dan bekerja, tahun 2003 akhirnya William pun lulus kuliah. Kecintaannya terhadap dunia digital membuatnya ingin bekerja di Google dan Facebook. Sayangnya waktu itu mereka belum buka kantor di Indonesia. Dia pun bekerja sebagai software engineer di berbagai perusahaan lokal. Karena situasi keluarganya, dia pun harus mencari penghasilan tambahan lain. Sepulang kerja, dia pun freelance, yaitu membangun website untuk berbagai UMKM. Dari freelance-nya tersebut, akhirnya dia banyak bekerja sama dengan UMKM. Dari kerjasamanya itu, dia pun jadi khawatir. Karena para kliennya itu tidak paham bagaimana cara memelihara website tersebut. Dan kalaupun ada yang paham, mereka nggak tahu bagaimana caranya mendatangkan pengunjung ke website mereka. Jadi percuma dong dibuatkan website. Pada saat itu media sosial mulai berkembang.
banyak orang mulai berjualan online melalui website seperti Kaskus, Toko Bagus, dan Cafe Gaul. Tapi saat itu sistemnya belum 100% online. Mereka tetap harus bertemu langsung untuk bertransaksi. Ada yang menerapkan sistem pengantaran melalui ekspedisi, tapi resikonya tinggi. Karena waktu itu belum ada satu platform marketplace yang secara aman melayani kebutuhan tersebut. Banyak dari teman terdekatnya tertipu dari jual beli online. William pun akhirnya berkaca ke situs eBay, yang pada saat itu merupakan e-commerce terbesar dan aman di Amerika. eBay memiliki sistem saat orang ingin membeli barang, uangnya akan dibayar langsung ke eBay. Penjual mengirimkan barangnya, dan saat barangnya benar-benar sudah diterima oleh pembeli, baru deh eBay mengirimkan uang tersebut ke penjual. Gimana? Aman kan? Nah, dari sinilah William melihat peluang untuk mendirikan marketplace eBay-nya di Indonesia. Pada tahun 2007, pertualangan William pun di dunia startup dimulai. Tapi sayangnya kondisi William tidak seberuntung itu. Ayahnya yang terkena kanker kronis membuatnya tidak bisa menggunakan uang pribadi untuk memulai marketplace-nya. Tapi William pun tidak patah semangat. Dia mengajak temannya Leontinus Alva Edison untuk bersama-sama membangun marketplace. Kesulitan pertama yang dihadapi adalah kesulitan modal. Satu-satunya orang kaya yang dia kenal adalah atasannya di tempat kerja. Bersama partnernya, William pun menceritakan ide bisnis tersebut kepada atasannya. Atasannya pun tertarik dengan ide bisnis tersebut, tetapi tidak berani memberikan modal. Karena yang masih kurang mengerti tentang bisnis dalam dunia teknologi. Namun, atasan William pun mengenalkan kepada William investor-investor kenalannya. 2 tahun William mengenalkan ide bisnis tersebut kepada investor-investor. Sayangnya tidak ada investor yang yakin dengan bisnis marketplace ini, karena ya belum ada contoh suksesnya di Indonesia. Bahkan di suatu pertemuan ada investor yang bilang, "William, jangan mimpi di siang bolong. Orang-orang yang kamu jadikan panutan, pendiri-pendiri perusahaan teknologi besar di Silicon Valley itu, mereka terlahir spesial. Kamu terlahir biasa-biasa aja. Jadi carilah mimpi yang lebih realistis." Ya, yang biasa-biasa aja. Keras banget ya komentarnya. Dan bener-bener itu memandang sebelah mata banget. Kalau seakan-akan William itu kayak, lo gak akan mampu mencapai apa yang lo inginkan itu. William memang mengagumi perusahaan-perusahaan teknologi besar di dunia, seperti Steve Jobs dan yang lainnya. William pun juga mengagumi sosok pendiri bangsa, yaitu Bung Karno. Bung Karno pernah bilang, "Bermimpilah setinggi langit. Jika jatuh, kita jatuh di antara bintang-bintang." William pun dia tidak patah semangat. Dia justru menjadikannya sebagai tantangan dan terus berusaha meyakinkan investor lainnya. Sampai kemudian atasannya William yang dulu sempat ragu, akhirnya memutuskan untuk invest ke ide bisnisnya. 17 Agustus tahun 2009, Tokopedia resmi diluncurkan ke publik. Tapi ini baru permulaan. Masyarakat nggak tahu apa sih itu Tokopedia. Situsnya masih sepi sekali. Bahkan ketika dia membuka lowongan pekerjaan, sulit mendapatkan kandidat karena ya nggak tahu apa sih itu Tokopedia. Jadi banyak orang yang bertanya-tanya. Ditambah lagi ada ancaman dari investor global yang udah punya bekal lebih baik di bisnis marketplace, mau buka e-commerce-nya di Indonesia. Melihat ini, William pun malah sangat tertarik dan semangat untuk menggait investor global tersebut. Selain mendapatkan modal, dia juga bisa belajar banyak dari pengalaman mereka berbisnis di bidang e-commerce. Pada tahun 2010, William pun mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan investor global. Sayangnya baru 5 menit presentasi berjalan, dia pun diusir dari ruangan. Para investor tersebut bilang, "You just waste our time. Kamu cuma menyia-nyiakan waktu kami." Dari kejadian tersebut, William pun introspeksi diri. Dia sadar saat itu dia tidak mahir berbahasa Inggris. Bahasa Inggris yang bisa dia ucapkan saat itu adalah broken English. Jauh sekali untuk level percakapan bisnis, sehingga wajar saja kalau dia diusir. Sampai akhirnya William bertemu dengan investor dari Jepang yang bahasa Inggrisnya juga kurang lebih seperti dia. Meskipun berkomunikasi ala kadarnya, tapi investor ini bisa menangkap dan mengerti visi dari William. Pertemuan ini menjadi awal baru meningkatnya bisnis Tokopedia. Bagaimana tidak? Ternyata investor tersebut merupakan perwakilan dari SoftBank.
yang pada saat itu merupakan pemberi modal Alibaba. William pun semakin serius memperbaiki bahasa Inggrisnya sambil terus meningkatkan layanan kualitas Tokopedia. Usahanya pun berhasil menggait investor seperti East Venture, Cyber Agent Venture, Binance Partner, dan SoftBank Venture Korea. Diperkirakan selama 3 tahun, Tokopedia mendapatkan dana lebih dari 700.000 US dollar. Dana yang didapatkan tersebut digunakan untuk memperbaiki layanan infrastruktur Tokopedia, ada yang fisik, ada juga sistem pembayaran, serta peningkatan ekosistem pendukung lainnya. Sebagian lagi digunakan agar menarik dan lebih banyak pelanggan dan seller. Tahun 2014, Tokopedia semakin besar, dan persaingan bisnis e-commerce semakin ketat. Tahun ini merupakan titik awal melesatnya bisnis Tokopedia. Mereka mendapatkan suntikan dana sebesar 100 juta US dollar dari SoftBank Internet and Media dan Sequoia Capital. Perlu diketahui, kedua perusahaan tersebut merupakan investor dari Alibaba, serta Google, dan juga Facebook saat masih merintis dulu loh. Wow, keren ya. Ini menandakan bahwa Tokopedia sudah dipercayakan oleh investor-investor besar. Kucuran dana ini membuat Tokopedia menjadi startup unicorn kedua setelah Gojek. Tahun 2016, Tokopedia kembali mendapatkan suntikan dana sebesar 140 juta US dollar dan William dinobatkan sebagai Young Global Leader di World Economic Forum. Setahun kemudian, Tokopedia kembali mendapatkan suntikan dana. Besarnya dana yang didapatkan tidak main-main, yaitu sebesar 1,1 miliar US dollar atau sebesar 16 triliun rupiah. Wow, gak berhenti sampai di situ. Tahun depannya Tokopedia kembali mendapatkan kucuran dana yang sama, sebesar 1,1 miliar US dollar. Keren banget ya, dalam waktu 2 tahun bisa mendapatkan investasi sebesar 32 triliun rupiah. Berkat investasi ini semakin menguatkan Tokopedia tidak hanya di Indonesia tapi juga di Asia Tenggara. Tokopedia selalu memimpin sebagai e-commerce yang paling banyak dikunjungi di Indonesia. Posisinya dibayang-bayangi oleh pesaing besar lainnya, yaitu Bukalapak, Shopee, dan Lazada. Hingga pada akhir 2019, Shopee berhasil merebutkan posisi pertama dengan menggunakan strategi partnership-nya dengan grup idol Korea seperti Blackpink, Red Velvet, GFriend, dan lain-lainnya. Ternyata strategi ini berhasil banget loh. Teman-teman tahu sendiri kan, fanbase-nya idol Korea di Indonesia itu luar biasa banget. Fun fact-nya, menurut riset yang dilakukan Snapchat pada tahun 2020 lalu, menunjukkan kalau konsumen Tokopedia itu didominasi oleh laki-laki. Dan menurut e-commerce IQ, kategori yang paling banyak dicari adalah elektronik. Melihat hal ini, Tokopedia pun berencana untuk memperluas dan memperbanyak konsumen wanitanya. Caranya gimana? Yap, bener banget. Dan melakukan strategi kolaborasi dengan idol K-pop seperti BTS, NCT, dan Blackpink. Masuk akal ya, karena ketiga grup tersebut memiliki banyak sekali fanbase di Indonesia, terutama wanita. Akhirnya pada tahun 2021, Tokopedia kembali memimpin sebagai e-commerce terpopuler. Hingga saat ini, data terbaru menurut iPrice di kuartal 1 2022, Tokopedia rata-rata 157,23 juta pengunjung setiap bulannya. Sayangnya, kesuksesan Tokopedia di Indonesia tidak bisa mereka terapkan di negara Asia Tenggara lainnya. Data dari iPrice menunjukkan kalau Tokopedia kalah populer di 5 negara ini. Sedangkan, data menurut Ipsos, urutan 7 super apps terbaik di Asia Tenggara adalah Grab di posisi pertama, kemudian Shopee, lalu Lazada, Gojek, Tokopedia, Traveloka, dan urutan terakhir AirAsia. Tokopedia masih kalah jauh dari Shopee dan Lazada. Kalau hal ini dibiarkan, bukan gak mungkin kalau Tokopedia nanti akan kalah di negaranya sendiri di masa depan nanti. Eits, bukan berarti Tokopedia diam saja. Seperti kita tahu, sekarang Tokopedia sudah merger dengan Gojek dan membangun grup bisnis bernama Goto. Pembentukan grup Goto ini berusaha menjawab tantangan C Group atau Shopee dan Grab yang menguasai pasar ekonomi digital di ASEAN. Menurut pengamat, merger ini sudah sangat tepat karena dari sisi kinerja, Tokopedia masih sangat mungkin dan bisa bersaing dengan Shopee. Goto memiliki ekosistem yang cukup lengkap, mulai dari ride hailing, last mile delivery, pesan antar makanan, dan berbagai layanan lainnya. Kedepannya yang akan menjadi kunci keberhasilan Goto adalah dengan meningkatkan awareness, engagement,
conversion, dan customer loyalty. Dari kisah William, kita bisa belajar untuk jangan pedulikan kata-kata negatif orang tentang ide dan cita-citamu. Jika kamu sangat yakin akan idemu itu, maka lakukanlah. Siapa tahu kamu bisa berhasil seperti yang dialami William. Dan kamu nggak akan pernah tahu ide kamu itu akan gagal atau tidaknya jika kamu nggak mulai untuk melakukannya. Jangan sampai kamu menyesal ketika melihat ada orang lain yang memiliki ide yang sama seperti kamu. Dia berhasil dan kamu hanya bisa bilang, andai dulu aku nggak menyerah sama ideku. Karena waktu tidak bisa diulang kembali. Seperti tagline-nya Tokopedia, mulai aja dulu. Oke guys, thank you for watching. Kalau kamu suka video aku, tolong di like, subscribe, and share biar aku lebih semangat lagi untuk bikin video-video selanjutnya. Oh ya, kita diskusi di kolom komentar yuk. Mau bahas apa lagi ya kira-kira selanjutnya? See you on my next video. Share positive vibes. Bye!